apa sebabnya, tapi yang jelas semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan, kita baca bersama dulu hadisnya. Saya terlebih dahulu, kemudian antum. An Abi Abdurrahman. Nah, kita ulangi lagi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah di sini semuanya sudah hafal. Ya. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Ya, ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Jadi panggilannya namanya Abu Abdurrahman. Namanya Abdullah. Bapaknya namanya Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad, ya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang ketiga, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah Ka'bah. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam. Kemudian dalam kesempatan kita kali ini kita telah masuk tentang pembahasan yang kedua, yaitu salat. Dan kita pada poin hukum tentang orang yang meninggalkan salat. Ya, hukum yang meninggalkan salat. Ini hukum orang yang meninggalkan salat. Di sini, ya, para ulama ijma, ulama kaum muslimin ijma. Ya, sepakat para sahabat, ya, ijma atas hukum bagi orang yang meninggalkan sholat karena menentang, nggak mau, nentang, dan juga mengingkari. Jadi bagi dia sholat nggak wajib, dia ingkari, dan dia nggak mau sholat. Nah, berarti di sini, ya, kalau menentang dan mengingkari, memang di sini adanya peran serta negara, ya. Memang seperti ini peran sertanya negara. Ya. Negara, ya. Jadi memang negara ngoprak-ngoprak nih. Ya, negara kita nggak ngoprak-ngoprak. Ya, paling kita ngoprak-ngoprak kepada yang menjadi kewajiban kita. Memang dioprak-oprak seperti ini. Nah, ini kalau nentang dan juga mengingkari, maka sepakat kufur orang tersebut. Menghukumi yang demikian ini berat,
karena nanti berubah banyak hukum, masalah waris mewaris, masalah pernikahan dan sebagainya. Ya, misalnya ini muslimah, ini nggak mau sholat dan nentangi, nggak mau gitu ya. Tentunya ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Ini kan pembahasan matangnya, yaitu kufur. Ya, misalnya muslimah nikah sama laki-laki yang nggak mau sholat dan mengingkari kewajiban sholat, kemudian dijatuhi hukum kufur ya oleh pemerintah misalnya ya, maka pernikahannya pun fasakh, batal, bukan cerai tapi pisah. Kemudian misalnya bapaknya ini muslim, meninggal dunia, maka si anak ini nggak dapat warisan, ya tidak dapat warisan. Jadi permasalahan ini permasalahan yang ketat ya. Nah, sedangkan yang dipaparkan di sini adalah hukum ya yang sudah matang. Jadi ini hukum yang sudah matangnya begitu. Ya. Jadi bagi mereka yang meninggalkan sholat secara penentangan dan pengingkaran, hukumnya adalah kufur wa khuruju minal millatil Islam, dan keluar dari agama Islam. Berikutnya ini yang menjadi perselisihan tentang yang meninggalkan sholat karena malas ya, dan merasa sibuk padahal dia tidak ada uzur, tetapi dia meyakini tentang kewajibannya. Ini khilaf. Jadi bebeh sholat lah ya, bebeh sholat ya. Di masyarakat kita kan secara umum kan untuk sholat bebeh ya kan, makanya sering dibahas puasa Ramadan tapi nggak sholat ya kan, ini sering dibahas ya kan. Dan permasalahan-permasalahan yang lain. Ini bagaimana hukumnya tentang orang yang nggak mau sholat karena malas? Pendapat yang pertama, di antara mereka ada yang ya mengkafirkan. Ya, mengkafirkan. Jadi kalau malas sholat, sibuk, tidak ada uzur, tapi dia meyakini fardunya, ada yang mengkafirkan. Di antaranya yang pertama adalah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang kedua, Khalifatul Rasyidin, ya Umar bin Khattab, dan juga seorang ulama dari kalangan sahabat. Ulama, khalifah, orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar, orang terbaik ketiga setelah ya Rasulullah tentunya. Umar bin Khattab. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Mu'adz bin Jabal, ini sahabat. Wa Abi Hurairah, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Abi Darda. Sahabat banyak sekali ya yang memiliki pendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas. Ya, dan pendapat di sini maksudnya keyakinan. Jadi mereka yakin begitu. Tapi dikatakan dengan pendapat. Tapi mereka yakin. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Berikutnya, wa min ghairi sahabat, dan dari selain sahabat adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq bin Rahuyah, wa Abdullah ibnul Mubarak, wa Nakhai, dan juga Al-Imam An-Nakhai. Ini dari kalangan selain sahabat yang menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini kewajibannya. Apa dalil yang menjadi sandaran mereka? Yang pertama adalah hadis Jabir. Ya. Beliau berkata Rasulullah SAW, bainar rajuli wa baina syirki tarkus shalah. Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau nggak mau sholat, musyrik, kafir begitu. Ini dalilnya. Ya, bagi yang berpendapat mengkafirkan. Ya. Kemudian yang kedua, hadis dari Abdullah bin Syaqiq Al-Ufaili. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuriduna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ghairu shalah. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW
tidak ada yang memiliki pendapat. Tidak ada yang memiliki pendapat ya, tentang orang yang meninggalkan amalan dihukumi dengan kafir selain daripada meninggalkan sholat. Berarti memang sholat ini tiang agama yang nggak boleh buat gelewean, buat main-main. Ya, serius ini masalah sholat ya. Hati-hati sekali nih. Ini ya dikatakan begitu. Jadi para sahabat nggak ada yang berpendapat kalau ditinggalkan itu kufur selain daripada sholat. Jadi hanya sholat saja nih. Berikutnya lah hadirun azani wa azakumullah. Itu tadi yang berpendapat ya kafir. Kemudian yang kedua berpendapat tidak kafir. Jadi kalau dia nggak sholat tetapi karena bebeh, karena nanggung, ya karena apa? Nanggung, ya. Atau mungkin karena yang lainnya lah, yang masuk dalam kategori apa? Bebeh. Yang masuk dalam kategori bebeh. Misalnya apa? Mumet, ya sholat moh lagi mumet. Nah ini, ya kan? Ini masuk dalam kategori apa? Bebeh. Nah, ya sholat yuk moh, kenapa sih? Stres. Nah, tapi ini masuk dalam kategori apa? Malas, bebeh gitu. Jadi bebeh kan latar belakangnya banyak. Ya sholat moh, kenapa sih? Lagi nomornya orang tembus. Ya kan, nomornya orang tembus ya. Dan sebagainya, ya kan? Ini masuk dalam kategori apa? Malas, bebeh. Ya, atau sibuk tadi. Ini tidak mengkafirkan tapi fasik. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf. Jumhur, ya. Jumhur mayoritas dari kalangan salaf berpendapat tidak kafir tetapi fasik. Di antara mereka adalah Imam Malik bin Anas, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah dan Al-Imam Abu Hanifah. Dalil yang mereka gunakan adalah ucapan Rasulullah SAW, ya, khamsu shalawatin katabahunallah 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka barang siapa yang mengerjakan dari 5 kewajiban tersebut dan dia tidak menyanyiakannya sedikit pun dan tidak meremehkan dari kewajiban tersebut, kana lahu indallahi ahdan, maka baginya ada janji dari Allah, ayadkhulahul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Ini berarti di sini menunjukkan tentang apa? Keutamaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu doang, ya. Sholat 5 waktu saja, ya kan? Di situ nggak dibahas ngaji, dibahas ini enggak. Sholat 5 waktu apa saja atau doang, ya kan? Nggak tahajud, nggak duha, nggak macam-macam. Cuman tetap di sini ada kaitannya dengan benarnya tauhid. Ini yang jadi permasalahan. Ya, benarnya tauhid. Maka rukun Islam yang pertama adalah tauhid tadi. Ya kan? Syarat diterimanya amalan itu Islam. Ya, nah, syarat diterimanya amalan itu ada 2, ya kan? Ikhlas, damam, mengikuti sunnah. Ditambah 1 lagi, yaitu benarnya akidah. Syarat sahnya itu 1, yaitu Islam. Islam juga membaca syahadat, sebenarnya terkaitan, ya. Nah, tatkala sholatnya sudah benar, dia mementingkan dan menganggap ini perkara besar, dia cuman ngerjakan sholat 5 fardu saja, maka dia sudah dapat janji dari Allah. Sedangkan tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah SWT untuk memasukkan ke dalam apa? Surga. Berarti sholat ini memang sangat agung. Berikutnya, famalam yati bihinna falaysa lahu indallahi ahda. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu ini, ya kan, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah.
Jadi kalau dia tidak sholat 5 waktu karena malas ya, tapi dia meyakini wajibnya, maka dia tidak dapat janji dari Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah kehendaki disiksa dulu baru dimasukkan dalam surga, kalau enggak ya Allah maafkan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Berarti artinya bagi mereka yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir, tetapi apa? Fasik. Ini. Berikutnya, wa syahid fil hadis. Kemudian penguat dari hadis tersebut, ana tarikas shalah qad yughfar lahu. Ya. Dan orang yang meninggalkan salat terkadang ya diampuni atau dimaafkan oleh Allah. Kalau diampuni dan dimaafkan oleh Allah berarti tadi masuk surga. Kalau tidak diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Wa hadza ya'ni anna tarakahu laisa kufran haqiqiyan. Maka dari ini karena kemungkinan dimaafkan oleh Allah berarti orang yang meninggalkan salat tetapi dia meyakini wajibnya salat ya karena malas dan sebagainya dia tidak salat, itu tidak dihukumi dengan kafir secara hakiki. Karena kalau dihukumi secara hakiki pasti dia di neraka dan pasti dia tidak akan pernah keluar dari neraka abadan abidin ya, kekal untuk selama-lamanya. Idz law kana kufran, tatkala dia kafir, la muni'at anhul maghfirah, pasti dia tidak dapat ampunan. Ya, pasti tidak dapat apa? Ampunan. Ini satu hukum loh ya. Itu perdebatannya begitu. Makanya kita ingatkan lagi nih pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dari lafaz yang terucap kecuali ada raqib atid. Jadi begini nih. Kita sering menghukumi perkara dengan perasaan. Contoh, ada orang tengkar, ada orang musuhan, ada orang sengketa. Ini rajin sholat, ini rajin ngaji, ini rajin sholat, rajin ngaji, tengkar nih, dengan tengkar yang mengerikan. Secara perasaan manusiawi kita akan katakan apa? Ini jenggotan, Allahu Akbar, ya kan? Bawa pentungnya misalnya. Ini juga jubah jenggotan, Allahu Akbar, gawa pesonya. Jenggotan sama jenggotan tarung nih. Apa yang muncul di hati manusia? Ngisin-ngisina gitu kan. Ora pantes ya kan? Ora ngerti jenggote ya kan? Wis tua maning, orang ngerti tua nih. Nah, ini segala perkara ini lihat nih kronologi dan permasalahannya ini. Ya, ini dalam satu kasus. Karena dalam keadaan tertentu iya, tapi dalam keadaan tertentu enggak. Lihat yang melatar belakangi. Lihat yang melatar belakangi. Ya kan? Kita contohkan lagi misalnya sholat subuh jam 6. Ya, kadang malah dijamak karo duha. Kamu sholat subuh apa sholat duha ini? Sholat subuh. Kenapa di waktu duha? Ya kerainan gitu. Kalau ini kerainan terus padahal dia nggak ada udzur dan sebagainya, ngisin-ngisina gitu. Ini buat contoh aja nih, buat sampel kasus ya di dalam memandang satu perkara. Tetapi ada orang yang tidak pernah telat sholat subuh, ya kan? Rajin sholat, qadarullah masyafa'al, kecapean dia. Akhirnya sholat subuhnya jam 6. Ya, jam 6 atau setengah 7 misalnya. Kecapean, pebelanderangan. Kemudian ribuan orang lihat, ih jere ustadz misalnya, jere ulama subuhane telat ngisin-ngisina, ya kan? Nah, dalam perkara yang demikian ini, zahirnya hampir sama, ini subuhnya telat, ini subuhnya telat. Cuman yang melatar belakangnya apa? Beda. Sehingga tatkala kita melihat pertikaian yang kenceng antara muslimin yang taat beragama dengan muslimin yang taat beragama, kita melihatnya sebagai ujian yang berat ini. Ibaratnya ujian sing ora baen-baen. Ya kan?
ora bayan-bayan, ujian keikhlasan. Dan ternyata ini terjadi di kalangan para sahabat. Apakah pertempuran yang terjadi di kalangan para sahabat ngisin-ngisina? Tidak. Bahkan di sini ada hikmah yang sangat besar, betapa manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya apa? Ujian. Sehingga kita katakan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah mujtahidun mukhti. Mujtahid tapi keliru. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah mujtahidun musib, mujtahid tetapi benar. Nah, ini kita tarik ke sini. Ya kan? Tarik ke sini. Yang pertama tadi kafir, yang kedua apa? Fasik gara-gara bebeh salat. Kowe wis ngaji wis ki ora gelem salat, kafir kowe, ya kan? Deleng KTP-ne, nang KTP-ne Islam tapi ora salat, kowe Islam KTP kowe, ya kan? Nah, ini hati-hati ini perkara hukum nih. Perkara hukum nih. Jadi perkara hukum ini jangan main-main loh. Karena ini hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan apa? Allah. Contoh lagi, satu lagi nih buat contoh. Tadi saya dengerin ada pengajian subuh, ya pengajian subuh. Ini di situ dipaparkan tentang orang yang sodakohnya itu memakai hawa nafsu. Memakai apa? Hawa nafsu. Contohnya, aku ngerkon bantu masjid ya gelem, nah gitu. Aku ngerkon misalnya mangkatna umroh ya gelem gitu. Sehingga dia hobinya membangun masjid, memberangkatkan umroh. Sementara masjid itu ya bisa aktif kan karena ada orangnya. Kalau orangnya nggak ada bensinnya, ibaratnya motor nggak ada. Kalau orang nggak ada apanya, Mas Abdul Qahar? Ya orang nggak ada bensinnya kayak motor, kan nggak jalan. Akhirnya dia mengatakan dalam keadaan seperti ini, kemudian dia intinya bangun masjid, memberangkatkan umroh, mengatakan umroh. Ini namanya sodakohnya pakai hawa nafsu. Maka sodakohnya tidak diterima begitu. Lah ini yang kita soroti, kata-kata tidak diterima ini yang perlu dibarisbawahi, jangan sembarangan nih. Kalau keyakinan saya tetap diterima, cuman dia tidak mendapatkan yang afdol. Afdolnya kan ketepatan nih, sodakoh, waktu, tenaga, tetap ketepatan. Ya kan? Ketepatan. Tapi tatkala mengatakan tidak diterima, ini gimana nih? Misalnya dia ikhlas, mengikuti sunnah dan akidahnya benar. Cuman dia kalau sedekah untuk berangkatkan umroh enteng. Tapi kalau untuk yang lainnya males. Ya ini kan individu kan, perkara yang demikian ini. Tapi masalah diterima tidak diterima tidak sembarangan seperti itu. Ini maksudnya buat contoh. Studi kasus di dalam menentukan ahkam. Makanya kalau kita dengar Islam KTP kon, hati-hati dulu ya. Ini buat contoh aja. Padahal contoh ini terlalu banyak. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini pendapat yang kedua, tidak mengkafirkan, cuman fasik. Dan kalau kita lihat dari dalil yang dipaparkan dari mereka yang tidak mengkafirkan, ini sinkron, jumbuh berdasarkan hadis. Li'anna al-ma'ruf, di sini dikatakan karena sesungguhnya yang dikenal annal kafira mukhlidun finnar, karena yang namanya kafir itu kekal di neraka. Makanya kita hati-hati sekali mengucapkan kata-kata kafir, hati-hati sekali. Memang berat ya, menjaga lisan ini sangat berat loh. Ya, dan lisan ini sumbernya dari mana ya? Dari hati. Ya kan? Hati ini dari mana? Dari akidah, dari ilmu. Ya Allah, memang Masya Allah ya, berat nih. Nah ini manfaatnya kita ada asupan ilmu ya, bisa menjaga dan mengontrol hati sehingga mulut kita juga cenderung ya lebih aman. Jadi kalau misalnya kafir ini artinya dia ya kekal di neraka. Wa kadzalika mimma ihtajju bihi, demikian juga mereka yang berdalil dengan perkara ini adalah berdalil dengan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas, berdalil dengan firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa berbuat syirik kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain berbuat syirik kepadanya. Sekarang pertanyaannya, meninggalkan sholat karena bebeh tadi, karena malas tadi, syirik atau bukan syirik? Bukan. Berarti dia masuk ke dalam tahta masyiatillah, masuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu. Apabila Allah SWT berkehendak dimaafkan, dan apabila Allah berkehendak maka Allah siksa. Ini apabila mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat. Tetapi misalnya dia adalah jagoan syirik, founder syirik, ternyata dia taubat dari syirik sebelum kematiannya, dimaafkan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ini apabila sebelum meninggal dunia bertaubat dari syirik. Nah, kita kembali kepada pembahasan ini. Berarti orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak dikafirkan. Ini menurut pendapat yang kedua. Berikutnya lagi, ini penjelasannya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Oh, ini kita kemarin kayaknya sampai sini ya, cuman nukilan aja. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin nyinggung hadis ini nih. Ini hadis ini kuat banget nih. Dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudarrisul Islam kama yudarrisu syai'i thawb. Islam ini akan luntur. Akan apa? Selain demikian ini, wa tabqa dhaif minan nas. Akhirnya yang tersisa ini hanya orang-orang tua. Ya. Asy-syaikh al-kabir wal ajuz, yaitu orang yang sudah tua dan para nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi ajuz ini istilah untuk manipos. Jadi manipos itu disilakan dengan ajuz. Ya, ajuz itu syekhul kabir, kakek-kakek gitu kan. Kalau perempuan ajuz. Tapi tidak semua wanita yang ajuz itu dipanggil dengan nenek-nenek, karena ada juga yang manipos tapi masih menarik, ya, masih menyala, ya kan. Ya, mengalahkan yang 17 tahun. Nah, ini istilahnya tidak sama nih ya. Tidak sama, tapi ini namanya imro'ah dzawil hay'ah. Para wanita yang masih menyala gitu. Umurnya 60 tahun, 70 tahun tapi masih menyala. Ini beda nih hukumnya dengan umur 52 tahun sudah manipos tapi udah kaya 90 tahun nih. Nah, ini beda nih. Ini yang masih menyala harus menjaga nih dari fitnah. Kalau yang sudah luntur-luntur kayak gini walaupun masih muda boleh nih. Nah, ini di bab fikih. Nah, cuma di sini nenek-nenek dan kakek-kakek. Kita lanjutkan. Yaqulu adrakna aba'ana. Kemudian kakek-kakek dan nenek ini mengatakan, kami menjumpai bapak-bapak kami, moyang kami dalam agama ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kami mengucapkannya. Jadi mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak tahu sholat dan seterusnya tadi. Cuma tahu ucapan la ilaha illallah saja. Kemudian Sila bin Zufar mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, ini berarti perdebatan nih. Dia meyakini madughni anhum la ilaha illallah. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu sholat, nggak tahu puasa dan seterusnya, ora kanggo la ilaha illallah. Berarti kita mengatakan ora kanggo salate, ora kanggo ngajine, hati-hati ya. Hati-hati loh. Karena kadang kita masih suka begitu. Ya. Hati-hati loh menjelek-jelekan kaum muslimin. Ya, kalau kita singgung misalnya gini, ya, atas kerudung bawah warung gitu kan. Gua ngapa ngajine, wong nganggo kerudung bawahnya warung gitu kan. Pak Saring ngertos artinya kan, Pak Saring. Mboten ngertos nggih Pak Saring nggih. Wah, Mas Frendika juga nggak tahu ya Mas Frendika. Tahu mboten Mas Frendika? Atas kerudung bawah warung gitu ya. Kalau Mas Abdul Qahar tahu ya. Ya, jadi dia pakai jilbab busana muslimah tapi dia tidak menjaga kehormatan. Buat apa jilbabnya? Buat apa ngajinya? Munafik dia. Hati-hati loh.
Ngomong-ngomong kayak gini hati-hati loh, karena dia ada ahkamnya. Ada ahkamnya. Wallahualam ya, orang yang mengatakan dasar di negeri Konoha kayak gitu kan. Sebenarnya negeri Konoha itu negeri di animasi ini, tapi kok ada kesamaan dengan di negeri ini, kemudian negeri ini diistilahkan dengan Konoha. Kata-kata kayak gini secara syar'i itu nggak benar, karena negeri ini bukan negeri Konoha, negeri Indonesia. Ya, jadi hati-hati memang. Loh ngaji deneng dadi rekasa temen, utuh malah salah dadi rekasa. Ngesuk anak hisabe. Gitu loh, yang jadi permasalahan utuh ngangel-ngangel utuh anak hisabe loh. Ya kan? Kita lanjutkan. Ini tadi mengatakan la ilallahnya enggak kanggo. Kemudian mengatakan wahum la yadruna mas-shalah wala siyam. Mereka tidak tahu salat, tidak tahu puasa, dan tidak tahu menyembelih, dan tidak tahu sedekah. Kemudian Hudzaifah bin Yaman tatkala dibantah demikian ini, beliau enggak mau dengerin, pergi dia. Kemudian dibantah 3 kali. Ya, dibantah oleh Hudzaifah bin Yaman 3 kali. Tsumma aqbala. Oh, kemudian dia membantah lagi. Sila bin Zufar tatkala Hudzaifah bin Yaman tidak mau ngladeni, dibantah lagi. Ya la ilallah ora kanggo, ya. Bahasa kitanya ya kerudungnya ora kanggo, ya kan? Cengkang-cengkinge nggo ngapa, ya kan? Jere cengkang-cengking tesi dolanan teplek, ya kan? Cengkang-cengkingnya manfaat apa enggak? Manfaat. Tepleknya dosa enggak? Dosa. Cuman sekarang teplek sudah nggak ada ya Mas Wahyu ya. Zaman dulu teplek, cetas gitu kan. Kalau sekarang judol jadinya repot sekali ya, sulit dikendalikan. Dulu kan teplek. Saya belum pernah, tapi guru saya menggambarkannya begini. Ya, ada kipik ya kan. Saya banyak yang nggak tahu ada kipik, ada ndok dan sebagainya ya. Otre ya kan. Pak Pono tahu kipik kayaknya Pak Pono ya. Tahu ya. Tapi insya Allah Pak Pono belum pernah kipik ya. Insya Allah. Kayak gitu. Wah, buat apa sholatnya? Buat apa ngajinya? Sholatnya tetap berguna, kipiknya berdosa, begitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, setelah dibantah 3 kali, baru Hudzaifah bin Yaman menghadap kepada Sila bin Zufar. Ya, kemudian mengatakan, ya Silah, wahai Silah, ya, tunjihum minan nar. Walaupun keadaannya dia begitu, tadi sudah ya jelas ya, tetapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia meyakini wajibnya sholat tadi, kalimat la ilaha illallahnya tetap bermanfaat. Nah, gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Berkata Al-Imam Albani mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadza wa fil hadits faidatun fiqhiyah hamah. Ini, dan di dalam hadis ini ada faidah secara fikih yang penting, yaitu sesungguhnya syahadah alla ilaha illallah menyelamatkan orang yang mengucapkannya untuk kekal di neraka pada hari kiamat, walaupun dia tidak menegakkan sedikit pun dari rukun Islam yang lainnya. Ini pentingnya kita paham akidah tauhid loh, karena kita untuk tahajud, mari ngaji, dakwah dan sebagainya kan abot ya. Tapi tatkala kita paham tauhid, nah ini manfaat nih. Kekurangan-kekurangan yang terjadi dari amalan kita tertutupi dengan apa yang pokok dari kalimat la ilaha illallah. Ini maksudnya apabila ada orang yang demikian itu, ya. Adapun kita ya berusahalah semampu kita, ya mungkin ya sebagaimana yang sudah biasa disampaikan. Jadi kata beliau, apabila dia tidak menegakkan sesuatu pun dari rukun Islam yang lainnya seperti sholat dan yang lainnya, ya, itu tetap ucapan la ilaha illallah ini bermanfaat. Walaupun tadi kata Albani itu ya dia apa? Tidak mengerjakan dari rukun Islam yang lainnya. Tapi di pembahasan ini adalah pembahasan ahkam. Ya bukan berarti kayak gitu ya penting saya udah ngecap la ilaha illallah nggak perlu ini. Jangan. Ini kan pembahasan ahkam. Ya, karena Albani ini juga kan amalannya kayak apa, ya ibadahnya kayak apa. Ini berbicara ahkam, bukan lagi buat loh ngerti kayak gue sih ngapa ngaji, ya kan? Ya kan?
Malah naudzubillah min dzalik misalnya mengatakan hal-hal yang lainnya, jangan. Ya, jangan. Ini kan dari sisi ahkam gitu kan. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad Fadhim Sultan, beliau mengatakan, dan aku berpendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Ya, jadi bagi mereka yang meninggalkan sholat karena malas dan sebagainya tapi meyakini wajibnya dan tidak menentang, ya, ini Muhammad Fadhim Sultan beliau condong kepada pendapat ini. Ya, antum condong pendapat yang kafir atau yang ini? Kalau saya condong yang fasik ya, nggak apa-apa lah. Kayaknya lebih ringan ya. Tapi kadang kita menghukumi kan karena apa? Perasaan kadang. Lah kafirnya ya melas, anaknya dewek loh. Mantu maningga ya Allah ya. Kalau kita kan masih perasaan ya. Kalau mereka udah enggak, memang berdasarkan ilmiah gitu. Engko yen tong kabeh Islam nang Indonesia umane gari 80%, sing salat paling 20%, berarti kan sing Islam kan mung 20%. Lah sing 20% berarti Islam KTP ya kan. Kafir kabeh ya. Kadang kita masih perasaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi pendalilannya ini juga akrab laswab. Jadi insya Allah kita mengambil pendapat ini aman. Misalnya ada yang menyalahkan, ya ngono kowe gitu. Nganggo pendapatmu dewek, masanya nganggo pendapatku ora ulih. Ya kan, bisa nggak kita ngomong begitu? Misalnya kamu salah pendapatnya, yang benar adalah kafir. Ya kan? Terus kita menjawab, yang anak kowe nganggo pendapatnya kowe, mungkin yang pendapatnya nyong kayak kiye. Kita boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Dilindungi oleh Allah dan dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia melindungi. Awas kamu masuk ke dalam lagi, tak laporin polisi kamu. Jadi di negeri ini dilindungi masalah seperti ini. Masya Allah. Makanya kita kalau menyampaikan agama sebenarnya sebatas yang saya ketahui dari petunjuk para ulama, ilki wamshi, sampaikan, setelah itu jalan. Ya, sampaikan. Nek gelem ya alhamdulillah, orang gelem ya monggo gitu. Ilki wamshi. Dan dalam masalah ini juga ilki wamshi. Ini pendapat yang ada dan beliau berpendapat yang roji adalah fasik secara hukumnya. Adapun secara akhiratnya ya tetap mengerikan ya, mengerikan. Ini kan hanya pendapat yang kita condong begitu. Berikutnya ya hadur azani wa azakumullah wa anna ma warada anis sahabah laisa nassan. Adapun apa yang ada dari sahabat itu bukan merupakan teks. Ya, merupakan apa? Teks. Ala annahum kanu yuriduna bil kufri huna. Bahwasanya apa yang dimaksudkan kafir secara teks yang dinukil dari sahabat, bahwasanya para sahabat tatkala menghukumi mereka yang meninggalkan salat karena malas dengan kafir, itu maksudnya itu bukan kafir yang yakhludu sahibuhu finnar, bukan kafir yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Bingung napa mboten bingung? Siki nek wong kafir kekal di neraka apa tidak neraka? Lah, dening sahabat ngomong ora kekal nang neraka kepriwe? Itu bukan kafir. Lah, kita lanjutkan. Jawabannya kita apa? Lanjutkan. Tidak kekal di neraka. Wala yahtamil an ayaghfirallahu lahu, dan di situ bukan berarti tidak terkandung kemungkinan Allah mengampuni. Begitu. Fa kaifa dzalika wa hadza Hudzaifah bin Yaman. Ini loh contohnya sahabat Hudzaifah bin Yaman kan tidak mengkafirkan. Real dari perkara yang terjadi. Realnya loh. Wakilnya yang terjadi, Hudzaifah bin Yaman sahabat tidak mengkafirkan, justru yang dibawanya sahabat mengingkari. Ya, pendapatnya sahabat yang dimenangkan. Berarti di sini sahabat tatkala menghukumi kufur, maknanya bukan kufur itu. Wa huwa min kabair. Wa huwa min kibar. Padahal Hudzaifah bin Yaman termasuk pembesar dari kalangan sahabat. Membantah tadi Sila bin Zufar. Wa huwa yakadu yafham al-amr ala naju fahum
nahwu ya fahima Ahmad lahu. Dan yang demikian ini ya betul-betul mirip sekali dengan ya pendapatnya Imam Ahmad. Berikutnya, jadi intinya begini kalau penjelasan gampangnya ya. Jadi tentang kata-kata kufur itu ada pengertian yang namanya kufrun duna kufrin. Kufur tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Seperti misalnya kufrun nikmat. Oh, kamu kufur nikmat. Maksudnya orang syukur. Orang yang dikatakan kufur nikmat di sini dia tidak kafir. Atau misalnya dikatakan tukfirunal ashir, mengkafiri, ya kan? Kan tatkala Rasulullah SAW mengatakan penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa kau masuk neraka? Apakah mereka itu tidak beriman? Dijawab, mereka beriman. Lah kenapa kok mereka banyak neraka? Di antaranya adalah watukfirna ya watukfirna atau watakfurunal ashir. Karena kebanyakan mereka ya tidak terima kasih kepada suami. Ya, tidak bersyukur kepada suami. Ya, tidak berterima kasih kepada suami namanya ya kufur terhadap ashir gitu. Nah, ini berarti kan ada kata-kata kufur yang artinya bukan kufur yang dimaksudkan keluar dari millah. Jadi secara sisi pendalilan kata siapa itu Muhammad Fazim Sultan, ini beliau membawa bahwasannya ya tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat itu ya, kalau memang dikatakan kafir yang mengeluarkan dari Islam adalah yang menentangi ya, yang menentangi dan tidak mengakui adanya kewajiban dalam sholat. Adapun yang karena malas dan sibuk dan sebagainya, maka ya takfirnya di sini tidak dibawa kepada kufur yang mengeluarkan dari millah, tetapi kufur dalam artian fasik. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan karena sebagiannya sudah adzan dan dalil-dalil yang lainnya memang ada ya, dalil-dalil yang lainnya ada ya, bahwasanya memang ada kata kafir tetapi artinya tidak keluar dari Islam. Contohnya sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ini hadisnya sahih. Mencela kaum muslimin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah apa? Kekafiran. Sekarang ada orang membunuh kaum muslimin. Kafir apa tidak kafir? Tidak. Ya, tidak kafir. Ya. Jadi kafirnya di sini adalah kafir duna kufrin. Berarti di sini ada kata-kata ya, kata-kata kata-kata kufur yang artinya tidak mesti keluar dari Islam. Contohnya tadi sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela kaum muslimin adalah kefasikan dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekafiran. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan tentang peristiwa terjadinya bunuh-bunuhannya kaum mukminin. Tetapi kaum mukminin yang bunuh-bunuhan ini dan sampai mati betulan, entah berapa ratus yang meninggal dunia ya, tapi tidak dikafirkan. Itu di dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua kelompok kaum muslimin saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Ini kelompoknya Muawiyah radhiyallahu anhu berperang dengan pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nauzubillah min dzalik. Khawarij mengkafirkan, tapi Al-Qur'an tidak mengkafirkan. Ya. Ada yang menjatuhkan Muawiyah, tapi Ahlussunnah tidak menjatuhkan. Berarti peristiwa ini ya peristiwa yang memang perbedaan ijtihad, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, bagaimana dengan posisi kaum muslimin yang bukan sahabat terjadi pertempuran? Ya apabila mereka saling beriman dan sebagainya, ya mereka muslim ya dengan Islamnya atau mukmin dengan imannya, tetapi dia fasik dengan perbuatan saling berperangnya di kalangan mereka dan tidak keluar dari Islam. Berarti dengan penjelasan ini insya Allah
ya, yang rojih bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, insya Allah ya fasik, bukan kafir ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini pembahasan ini selesai, kita sudah sampai simpulan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu zakat ya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Sebelum tutup mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tafadhol, kalau enggak ya kita tutup. Yeah. Kalau makmum dengan orang yang merokok bagaimana? Makmum dengan orang yang merokok ya. Sebenarnya sih secara hukum asalnya ya tetap boleh. Ini pertanyaannya dirubah. Mana yang afdol, kita sholat di belakang orang yang merokok atau tidak merokok? Ya kalau ada yang tidak merokok ya cari yang tidak merokok. Ini ada yang merokok ya, tapi ahli sunnah. Ini merokok tadi ahli sunnah ya. Ini nggak ngerokok tapi bukan ahli sunnah, milih mana? Ini ngerokok tapi ahli sunnah gitu lah. Enggak, misal ini kan misal ya kan, ini misal, ini kan namanya aja belajar di lapangan. Ini ahli sunnah ngerokok, yang bukan ahli sunnah malah nggak ngerokok. Sholatnya di belakang mana nih? Yang ya kalau ada yang lainnya, kalau nggak ada, ini pertanyaannya nggak ada, cuman 2 orang ini tok. Pertanyaannya nih nggak ada, milih yang mana? Ya milih yang ahli sunnah. Ini ahli sunnah ngerokok, pasang gacor. Gacor siapa? Saya juga gak begitu paham. Ada jackpot barang. Kata-kata jackpot. Ini udah ahli sunnah ngerokok pasang jackpot lagi. Ini yang bukan ahli sunnah nggak ngerokok nggak pasang jackpot. Salat mana nih? Tetap ahli sunnah. Karena dalam perkara yang demikian ini lebih pada masalah akidah. Ya memang sangat-sangat jarang. Ini kalau terjadi. Kenapa? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah jarang yang rokok, jarang yang jackpot, jarang yang lainnya. Itu masuk dalam keutamaan tauhid. Jadi di antara keutamaan tauhid adalah Allah mudahkan orang meninggalkan dosa. Makanya orang-orang yang belajar tauhid kan luntur semuanya itu. Dari ngerokoknya, dari jackpotnya, dari yang lainnya luntur semuanya. Yang tadinya tidak dianggap kena jin, begitu ngaji Ahlussunnah wal Jamaah nampak kena jin. Kenapa? Karena tatkala belum ngaji Ahlussunnah, musik kan ya kan jalan kan, tiada hari tanpa musik. Jinnya seneng. Lihat tatkala jadi Ahlussunnah murotal terus. Yang namanya orang kena jin ya kan, itu jin nggak akan membiarkan. Paling nikmat kata orang nih, tatkala masuk WC sambil ngerokok. Padahal secara syariat kalau di WC cepat-cepat, ibaratnya masuk langsung keluar gitu loh. Masuk WC langsung keluar, seret gitu loh. Lah kadang orang terinspirasi justru malah di WC 1 jam gitu. Nah inilah, ini syaitan. Sehingga tatkala orang ngaji tauhid ya setannya kepanasan gitu. Sehingga sekian banyak kejelekan-kejelekan habis. Walaupun terkadang ada hal-hal yang dia alami seperti itulah. Ini yang jadi sampel. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.